Anak-anak kami sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang kelima di kelas 10 IPS. Ya, kita akan melanjut pembelajaran kita ke nomor 4, norma berdasarkan aspek-aspeknya. Nah, ini nanti ada 5 dan berhubungan satu sama lain. Nah, kita langsung masuk yang A, norma agama. Ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Ya, karena sumbernya dari Tuhan. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat balasan di kemudian hari. Jadi tidak seperti kita makan cabai ya, atau pembalasannya di akhirat. B, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani ya, sebagai penjaga jiwa kita yang terwujud di dalam akhlak dan sikap kita. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi pengucilan ya, baik secara fisik maupun batin. Yang C, norma kebiasaan, sekumpulan peraturan yang berisi petunjuk yang dibuat baik secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang. Jadi kebiasaan itu atau kelaziman, perbuatan yang diulang-ulang yang bersifat turun-temurun. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritikan sampai pengucilan secara batin. Contoh, kebiasaan kita pulang kampung pada hari-hari besar keagamaan, atau ketika kita bepergian keluar kita membawa oleh-oleh. Oke. D, norma kesopanan. Ini adalah norma yang seharusnya, norma yang sepantasnya, norma yang sewajarnya kita lakukan sesuai dengan etika yang ada. Nah, pelanggaran terhadap norma ini juga akan mendapatkan ejekan ya, cemoohan, kritikan dari orang lain. Bisa ini contohnya cara berbicara kita yang tidak sopan ya, yang suka memotong pembicaraan dan berbicara kotor, dan cara berpakaian kita yang juga seksi dan sebagainya. Nah, E terakhir, norma hukum. Nah, ini adalah norma yang paling tinggi. Dia bersifat formal dan biasanya tertulis. Berarti kalau dia tertulis itu aturannya jelas. Kalau dia tertulis sanksinya kemungkinan besar tegas ya. Nah, ini berisi perintah, larangan, bisa juga kewajiban. Ya, kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Contohnya harus mematuhi dan melakukan peraturan-peraturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Perpu Kepres dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita masuk yang berikutnya, D besar. Peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Nah, lebih lanjut kita akan lihat dulu apa itu pengertian sosialisasi dan internalisasi. Nah, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sosialisasi adalah kata kuncinya proses belajar individu atau seseorang dari lahir sampai dia meninggal. Jadi proses belajar kita sebenarnya bukan kita membaca buku, itu namanya belajar. Itu memang belajar, tapi proses belajar sesungguhnya adalah belajar dalam kehidupan ini. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan ini? Nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, cara hidup, kebudayaan, dan lain-lain dari masyarakat di mana kita hidup, sehingga kita sebagai individu dapat berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Jadi kita tidak menjadi parasit, kita tidak menjadi benalu dalam masyarakat yang tentu saja merugikan diri kita sendiri dan orang lain. B, internalisasi. Sebuah proses menanamkan ya, nilai, norma, kebiasaan, cara hidup, kebudayaan yang tadi di atas yang ada di masyarakat kepada individu sehingga terbentuknya, nah ini dia, kepribadian yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Artinya apa? Kalau dia internalisasi, individu itu tidak hanya mengetahui tentang nilai yang baik, contohnya nilai kedisiplinan atau nilai kebersihan, tapi dia tidak hanya tahu bahwa itu baik, dia melakukannya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia sudah menyatu dengan dirinya, ya sudah meresap dalam kehidupannya. Sehingga kalau dia tidak disiplin, sehingga kalau dia tidak bersih, tidak tertib, akan ada dia merasa sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Nah, itulah dia anak-anak kami sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca, dipahami ya. Nanti ada tugas saya berikan, kamu lihat di classroom. Salam sehat.